Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan pengetahuan kuantitatif untuk SNBT tahun 2026. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya, mungkin saya akan bacakan dulu. Ini ada gambar ya. Lalu pertanyaannya, nilai M yang tepat untuk melengkapi pola di atas adalah ini pola yang terdiri atas satu yang diketahui dan satu yang ditanyakan, gitu ya. Jadi polanya itu kalian bisa lihat dari yang sini, yang di sebelah sini. Lalu kita bisa menyesuaikan dengan yang sebelah kanan, gitu ya. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah yang sebelah kanan, ya, yang bangunan yang ini, terus yang ditanyakan adalah yang di samping ini, gitu. Maka kalian coba untuk menghubungkan setiap angka yang ada dalam bangunan ini yang tidak berhubungan dengan M. Jadi misalkan ini ketika dijumlahin hasilnya harus ini gitu. Nah, sekarang gimana caranya dari yang diketahui ya, dari bangunan yang diketahui ini, dari semua angka yang tidak saya lingkari menghasilkan angka yang saya lingkari. Itu aja ya untuk pembahasan singkatnya. Nah, sebenarnya soal-soal seperti ini kalian bisa gunakan cara random aja, yang penting berpola gitu. Nah, mungkin ada beberapa tips dari saya gitu. Yang pertama, kalau ada soal yang angka ya dalam bangunan seperti ini, kalian bisa menggunakan alur searah jarum jam ya, searah jarum jam. Yang kedua, berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, lewat gitu ya. Atau ya melewati atau yang seberangnya, bukan lewat. Ini kita operasikan operasi seberang. Nah, jadi kalau arah jarum jam kalian tinggal jumlahkan atau misalkan operasikan mau penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, tapi diarahkan searah jarum jam. Terus ataupun berlawanan, kalian arahkan aja nih segini gitu ya. Operasi seberang berarti kalian operasikan ini dengan ini, lalu ini dengan itu, gitu lah ya kalau tips dari saya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sebelah sini, angka 2 itu diperoleh dari penjumlahan 2 ditambah 5, 7, 7 ditambah 8 itu 15. Nah, nanti 15 ini kita kurangi dengan yang di dalamnya, dikurangi 13. Jadinya 2 sama dengan yang dilingkari. Nah, setelah itu pola yang sudah kita dapatkan di bangunan yang sebelumnya kita terapkan di bangunan yang ini, yang kanan. Gitu. Jadi kita jumlahkan berlawanan arah jarum jam ya. Kita pakai tips yang kedua. 7 tambah 8, 15, tambah 3, 18. Berarti 18 dikurangi 17 harusnya 1. Dan 1 ternyata jawabannya ada. Berarti jawabannya adalah A. Nah, tapi teman-teman, ada perspektif lain. Nah, makanya soal-soal yang seperti ini harus perlu dilatih oleh kalian semua, karena kelihatannya gampang padahal banyak bisa ada kekeliruan dalam sebuah pola. Nah, ini saya dari yang saya jawab ini kan jawabannya 1 ya. Dan ternyata di di kunci jawabannya itu 4 gitu. Nah, mungkin ya tetap ya saya percaya dengan kunci jawabannya 4. Tapi soal-soal seperti ini tuh menjebak, teman-teman. Gitu. Jadi apa yang perlu kita tanamkan dalam menyelesaikan soal seperti ini? Nah, jadi
Kalau tadi saya bilang bahwa ketika kita ingin mencari nilai yang sebelah sini, kita perlu nilai-nilai yang lain yang tidak saya lingkari, maka kalian mindsetnya berubah gitu. Nah, di kunci jawaban, jawabannya 4 itu karena dari kotak ini dia pengen mencari nilai yang tengahnya. Jadi pusatnya itu di tengah. Nah, coba kalian gunakan mindset yang itu aja. Nah, ini mungkin yang saya gunakan itu agak keliru atau mungkin saya nggak tahu ya, apakah benar jawabannya ada banyak atau cuma satu, karena ini juga termasuk pada pola gitu. Tapi mungkin kalian gunakan aja yang kunci jawaban ya, dimana kalau ada soal seperti ini kalian fokus ke tengahnya gitu ya. Gimana caranya supaya kita mendapatkan nilai yang di tengah dengan mengoperasikan nilai-nilai selain yang di tengah. Ya, misalkan 13 ini nilai dari mana sih? 13 itu nilai dari misalkan 8 kali 2 ya 16. 16 misalkan ditambah 2, 2 yang sebelah sini, lalu dikurangi 5. Kan ini 13 ya. 16 tambah 2, 18 dikurangi 5, 13. Nah, kita masukin ke pola yang ini, 17. 17 itu adalah hasil kali 3 dikali 7 dikurangi M. Ditambah M, ini sesuaikan dengan polanya ya. Lalu dikurangi yang kiri, 8. Berapa nih? 21 tambah M kurang 8. 21 dikurangi 8 itu 13 ya. 13 per M plus M. Nah, maka M-nya adalah 13-nya pindah ke kiri, jadinya 17 minus 13. Jadi M-nya adalah 4. Nilainya 4 gitu. Nah, maka jawabannya adalah 4. Ini sesuai dengan yang ada di kunci jawabannya. Nah, saya juga bingung sebenarnya pola-pola yang seperti ini tuh kayak nggak ada yang pasti gitu ya. Karena bisa banyak cara untuk menghasilkan satu nilai tertentu, kecuali memang bangunannya banyak gitu ya. Jadi misalkan ada 3 atau ada 4 gitu ya. Karena kalau misalkan ada 2 agak susah untuk menebak pola. Nah, daripada memikirkan hal itu, mending ya tadi saya bilang kalian tanamkan aja mindset kalau ada soal seperti ini, gimana caranya kalian bisa mendapatkan nilai yang di tengah. Itu aja lah ya. Oke, jadi jawabannya saya bisa klaim yang D ya, yang 4. Mungkin yang satu saya agak keliru gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.